فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan As-Sabahullah. Sekarang kita masuki halaman 49, halaman yang keberapa? 49. Halaman yang 49 ini disimak yang punya kitab ya. 6. Mengenai pendalilan seputar penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang datang dari As-Sunnah. Berarti pembahasan sebelumnya semuanya dalil dari Al-Qur'an, ya kan? Semuanya dalil dari Al-Qur'an. Nah, sekarang kita masuk pembahasan dalil-dalil seputar al-asma sifat yang datang dari apa? As-Sunnah. Kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah al-istidlal ala isbati asma'illah wa sifatih minas sunnah. Pendalilan terhadap penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang berasal dari As-Sunnah. Jadi jangan tinggalkan As-Sunnah kemudian apa? Mencukupkan apa? Al-Qur'an. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah pedomannya Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Bukan seperti kelompok apa? Qur'aniyun atau Jamaah ingkar sunnah. Nahnu naktafi bil Qur'an wa la nubali bis sunnah katanya. Kita mencukupkan Al-Qur'an dan enggak peduli dengan As-Sunnah. Salah atau keliru ini? Salah dan keliru. Paham ya? Yang benar bagaimana? Nahnu nattabi' Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Seperti itu. Kita lihat di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti apanya nih? Matanya itu ya. Karena yang kita baca ini kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi. Summa fi sunnatir Rasul atau faslun, pasal yang baru. Summa fi sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas-sunnah tufassirul Qur'an. Kemudian yang datang dalam sunnah Rasulullah SAW, maka sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Al-Qur'an sudah ada dalilnya kan? Cuman kadang-kadang datang dalam Al-Qur'an global. Banyak kan seperti ini? Wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat. Wa yuqimus shalah dan mereka menegakkan salat. Salat apa? Bagaimana gerakannya? Takbiratul ihram, sujudnya, rukuknya, salamnya. Ada enggak penjelasan dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Adanya di dalam apa? As-Sunnah. Itu maksudnya. Antum perhatikan itu. Fas-sunnatu tufassirul Qur'an. Maka sunnah itu menjelaskan, menafsirkan apa? Menafsirkan Al-Qur'an. Wa tubayyinuh dan menjelaskannya. Wa tadullu alaih dan menunjukkan atasnya. Wa tu'abbiru anhu dan mengungkapkan tentang Al-Qur'an. Apa maksudnya? Yang masih global. Di dalam Al-Qur'an ada perintah zakat atau tidak? Ada enggak? Dalam Al-Qur'an ada. Tapi rincian zakat harta sekian-sekian. Kalau sudah mencapai nisabnya keluarkan zakat hartanya, ya kan? Kalau sudah mencapai misalkan kalau dengan emas 85 gram emas misalkan, ya, kemudian keluarkan zakatnya 2,5%. Di mana rincian ini didapati? As-Sunnah. Paham ya? Makanya sangat disayangkan orang-orang Jamaah ingkar sunnah jis. Paham ya? Nah, kalau di Yaman, di Arab dikenal Qur'aniyun. Qur'aniyun itu mereka mengandalkan apa? Al-Qur'an saja tapi enggak mau peduli As-Sunnah. Padahal kontradiksi perbuatan mereka. Setiap hari salatnya, gerakan salat dari mana didapatkan? As-Sunnah kan? Haji, berangkat haji berkali-kali, umrah berkali-kali. Dari mana amalan ritual haji umrah dari mana mereka dapatkan? As-Sunnah atau Al-Qur'an? As-Sunnah. Sehingga enggak cukup kalau Al-Qur'an saja. Nah, makanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu pun memahaminya dengan pemahaman per individu atau pemahaman para salafun saleh. Para salafun saleh. Mafhum ala fahmil salafil ummah. Ala fahmi salafil ummah. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, disimak itu yang punya kitab. Qauluhu summa fi sunnati Rasulillah sallallahu kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu hadza atfun ala qaulihi fi ma sabaq. Ini adalah ataf terhadap perkataan beliau yang sudah kita lewati. Apa perkataannya mana? Laqad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafallahu bihi nafsa fi suratul Ikhlas. Sebelum ini kan kita jumpai kan lafaz-lafaz kalam Syekhul Islam kan, ataf kan ini. Dan sungguh telah masuk dalam pembahasan ini apa-apa yang Allah Taala sifatkan dirinya dengannya di dalam surat Al-Ikhlas. Summa fi sunnati Rasulillah. Ma'tuf pakai summa. Karena summa termasuk huruf apa? Huruf ataf. Al-waw fa summa au am balla lakin hatta. Summa termasuk huruf
ataf. Sehingga atafnya kepada yang sebelumnya itu. Ai wa dakhala fiha ma wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbah fima waradat bihi sunnah as-sahihah. Maknanya itu. Dan sungguh telah masuk dalam perkara ini apa-apa yang Rasulullah sifatkan dengannya Rabbnya untuk Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang telah datang di dalam as-sunnah yang sahihah. Berarti dalilnya di as-sunnah juga banyak itu ya seputar asma wa sifat. Kita lanjutkan. Li'anna sunnata hiyal aslu tsani alladhi yajibu ar-ruju' ilaih ba'da kitabillah azza wa jal. Perhatikan Bapak ini, kaidahnya ini. Dikarenakan as-sunnah merupakan sumber yang kedua, aslu sumber. Sumber yang kedua yang wajib kembali kepadanya setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an dan as-sunnah. Mafhum? Naam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan pada salah satu wasiat beliau, sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah mengatakan dengan semakna, inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Itu apa semisalnya? As-sunnah. Mafhum? Sehingga Al-Quran as-sunnah harus senantiasa ada. Apa rujukan yang ketiga? Al-ijma'. Apa rujukan yang keempat? Al-qiyas as-sahih. Dikenal dengan masadiruddin, sumber agama. Al-Quran, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas as-sahih. Tapi ijma' dan qiyas sahih tidak boleh terlepas dari yang dua pertama ini, Al-Quran dan as-sunnah. Nah, kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Maka jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa raddu ila Allah war ruju' ila kitabih, masyaallah. Dan mengembalikan kepada Allah Ta'ala maksudnya apa? Kembali kepada kitabnya, itu apa? Al-Quran. Wa raddu ila Rasulillah SAW ba'da wafatih. Dan mengembalikan kepada Rasulullah SAW setelah meninggalnya. Wa ruju' ila sunnatih. Yaitu kembali kepada sunnah. Al-Quran dan as-sunnah. Nah, seperti itu. Jangan sampai dikembalikan kepada pemikiran-pemikiran para tokoh, kepada logika. Kita lihat. Was sunnatul lughatan at-tariqah. Kata beliau, lihat itu. As-sunnah secara bahasa adalah tariqah, yaitu jalan atau metode. Metode atau jalan. Wastilahan secara istilah, hiya ma warada an Rasulillah sallallahu min qaulin aw fi'lin aw takririn. Mirip dengan apa pengertian yang disebutkan dalam mustalah. Ya kan? Sunnah itu apa secara istilah? Sunnah itu adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Perhatikannya, baik berupa qaulin apa qaulin, ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan. Rasulullah diam, tidak mengingkari, menyetujui. Itu juga termasuk sunnah juga. Ketika para sahabat waktu itu makan hewan namanya dhab. Dhab itu hewan di Arab sana ya. Nah, barakallahu fiik, hewannya bersisik. Tapi orang memakannya. Waktu itu Rasulullah SAW ketika para sahabat makan, beliau enggak mengingkari. Berarti beliau ketika enggak mengingkari menunjukkan setuju, takrir berarti. Paham ya? Nah, seperti itu ya, itu di antara contohnya. Jadi yang namanya as-sunnah secara istilah tadi itu sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, yaitu persetujuan. Rasulullah mendiamkan, menyetujui. Kan sekarang kedudukan as-sunnah bagaimana? Makan atau sunnah, kedudukan as-sunnah. Artinya makanan kedudukan. Jadi kedudukan as-sunnah bagaimana? Qala fas-sunnatu tufassirul Qur'an. Maka as-sunnah itu menafsirkan, menjelaskan Al-Quran. Jadi as-sunnah menjelaskan apa? Al-Quran. Ayatu bayyinu ma'aniyahu wa maqasidahu. Masya Allah. Lihat ini. Maksudnya apa? Menjelaskan makna-maknanya dan maqasid, tujuan-tujuan dan keinginannya. Tujuan-tujuan keinginan dalam Al-Quran dan makna-maknanya. Terkadang kita pahami ketika kita membaca apa? As-sunnah. Bisa dipahami? Perintah sholat, ya kan? Perintah zakat, perintah puasa. Rinciannya di mana? Di dalam as-sunnah. Puasa-puasa sunnah, Senin Kamis di mana jumpai? As-sunnah. Amalan-amalan manasik haji, manasik umrah di mana jumpai? Dalam as-sunnah. Gerakan salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam di mana jumpai? As-sunnah. Sehingga enggak bisa kalau disuruh lepas dari as-sunnah. Kita lihat, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lin-nas ma unzila ilaihi.
Dikarenakan Nabi SAW menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepadanya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Paham ya? Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dikit lagi. Was-sunnatu aidan tubayyinul Qur'an. Dan As-Sunnah juga menjelaskan Al-Qur'an juga, ai tuwaddih mujmalahu. Apa maksudnya? Menjelaskan yang masih globalnya. Mujmal global artinya. Mujmal artinya global ya. Menjelaskan yang masih globalnya. Banyak enggak ayat-ayat yang global? Banyak enggak? Banyak. Penjelasannya di mana? Di dalam As-Sunnah kita lihat. Kas-shalah, seperti salat. Nah, di antara pujiannya wa yuqimus shalah, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Salat apa? Bagaimana gerakannya? Iya kan? Di mana dijumpai? Di dalam As-Sunnah, masyaallah. Was-shaum, puasa Ramadan. Rinciannya bagaimana? Di dalam As-Sunnah. Wal hajj, haji bagaimana rukun-rukunnya, iya kan? Bagaimana perkara yang wajib dan haji bagaimana? Nah, mulai tawafnya, kemudian sa'inya, ihramnya, di mana jumpai? As-Sunnah. Waz zakat, kadar zakat, zakat fitrah ditunaikan untuk siapa? Apakah orang kaya juga dapat? Takarannya berapa? Semuanya di dalam As-Sunnah. Paham ya? Zakat harta, kalau sudah mencapai berapa nisab, kemudian kalau sudah berapa tahun dia mengeluarkan zakat harta tersebut, berapa takarannya, berapa ukurannya, di mana jumpai? Dalam As-Sunnah. Wa ghalibil ahkam, dan hampir semua, mayoritas, ghalib itu kebanyakan, dan kebanyakan hukum-hukum allati ta'ti mujmalatan yang datang masih global fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, tubayyinuna As-Sunnah An-Nabawiyyah, masyaallah. Yang menjelaskan keglobalan tersebut adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Yang merinci adalah apa? As-Sunnah An-Nabawiyah. Sehingga jangan barakallahu fi kemudian sudah hafal Al-Qur'an cukup, enggak perlu hafal As-Sunnah. Salah juga. Hafalkan Al-Qur'an, pahami, kemudian diamalkan. Menghafal As-Sunnah juga dianjurkan. Ya kan? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis As-Sunnah akan kuat argumennya. Was-sunnatu aidan tadullu 'alal Qur'an wa tu'abiru anhu. Yang terakhir ini perhatikan. Dan sunnah juga menunjukkan atas Al-Qur'an dan juga mengungkapkan tentang Al-Qur'an. Ai tadullu 'ala ma dalla 'alaihi Al-Qur'an. Di dalam As-Sunnah itu menunjukkan apa yang telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Sama, cuman bedanya di dalam As-Sunnah mungkin lebih rinci gitu loh ya. Dalam Al-Qur'an global. Wa tu'abbir amma 'abbara anhu Al-Qur'an, dan juga mengungkapkan apa yang telah diungkapkan oleh Al-Qur'an. Karena dua-duanya wahyu atau bukan dua-duanya? Dua-duanya wahyu dari Allah Ta'ala atau bukan? Naam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berucap dari hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Qur'an was sunnah dua-duanya wahyu. Jadi pahami ya? Naam. Fatakunu muwafaqatan lil Qur'an, maka menjadi as-sunnah itu mencocoki Al-Qur'an, fayakunu al-hukmu mimma dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah. Nah, maka menjadilah hukum itu sesuai dengan apa yang tunjukkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ka asma'illah wa sifatih, seperti nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Faham? Di dalam menetapkan asma sifat ini harus kosong dari 4 perkara. Sebutkan apa 4 perkara itu? Naufal, bagi penutupan dengan pertanyaan-pertanyaan. Orang menetapkan asma sifat Allah Ta'ala, ya kan, harus bersih dari 4 perkara. 4 perkara yang dilarang, diharamkan, dan berbahaya kalau seandainya terjadi. Apa 4 perkara ini? Pertama, tahrif, na'am. Kedua, tamsil, na'am. Ketiga, ta'til, na'am. Keempat, takyif. 4 perkara ini. Paham ya? Tahrif. Apa itu tahrif, Hizam? Apa itu tahrif? Sarful ma'na an dhahiril lafzi bila dalil. Ingat-ingat definisinya ya. Sarful ma'na an dhahiril lafzi bila dalil, memalingkan makna dari dhahir lafadznya tanpa dalil. Paham ya? Sudah benar-benar tangan katanya apa? Nikmat. Sudah benar-benar Allah Ta'ala yang turun katanya malaikatnya. Itu namanya tahrif. Yang kedua, tamsil. Apa itu tamsil, Farid? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan siapa? Dengan makhluknya. Ini enggak boleh juga. Allah Ta'ala punya tangan, tangannya berarti sama seperti tangan kita. Berarti enggak boleh. Terus bagaimana? Berarti Allah Ta'ala enggak punya tangan.
Gitu caranya, kata mereka. Atau makna yang lain, oh berarti bukan tangan itu. Nah, itu namanya tamtsil. Yang ketiga ta'til. Apa itu ta'til? Ishaq. Meniadakan atau mengkosongkan atau menolak. Paham ya? Menolak nama dan sifat. Nah, kenapa bisa menolak? Karena dia semula sebelum ta'til terjatuh dalam apa? Tamtsil. Makanya ada kaidah kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Ya kan? Setiap mu'attil itu pasti mumassil. Dia enggak akan menolak, enggak akan meniadakan kalau belum menyerupakan. Allah Ta'ala punya tangan? Punya. Kalau punya tangan berarti sama dengan kita. Terus bagaimana solusinya? Berarti enggak ada tangannya. Nah, ta'til kan? Kenapa mentaktil? Karena mentamsil terlebih dahulu. Dan seringnya orang yang mentamsil ujung-ujungnya mentaktil itu. Yang keempat, takyif. Apa itu takyif? Akhusama? Membagaimanakan. Apa makna membagaimanakan itu? Menggambarkan Allah turun ke langit dunia. Turunnya seperti turunnya seorang imam dari mimbar. Nah, itu enggak boleh. Paham ya? Itu namanya takyif. Allah Ta'ala nanti bisa dilihat dari kiamat. Cara melihatnya seperti Allah Ta'ala itu seperti bulan misalkan. Itu enggak boleh. Allah Ta'ala seperti bulan enggak boleh ya. Tapi bagaimana hadis yang ada lafadznya innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Hasan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Berarti Allah Ta'ala sama seperti bulan. Atau bagaimana kaidahnya untuk ini? Kan enggak boleh tamsil kan? Kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat seperti halnya kalian melihat bulan. Berarti Allah Ta'ala seperti bulan. Salah enggak itu? Yang benar? Cara melihatnya, kaidahnya? Jangan terbalik. Ingat ya kaidahnya? Ayo coba yang ingat. Atau ingat kaidahnya Ilman? Apa? Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'i bil mar'i. Paham ya? Cara melihat Allah Ta'ala seperti cara melihat bulan, bukan yang dilihat itu seperti yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Caranya toh ar-ru'yah bir-ru'yah, cara melihatnya seperti cara melihat bulan. Bagaimana cara melihat bulan purnama? Bagaimana? Antri, desrasaan atau bebas? Nah, caranya melihatnya sama. Bukan al-mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat itu seperti Allah Ta'ala seperti bulan, bukan itu. Faham soal ahgaza? Na'amullah alam shawab, nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.